Selamat hari Minggu dan selamat hari Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan dengan membaca sebagian dari firman Tuhan, mendengarkan Dia sendiri yang berfirman, dan mengambil waktu untuk memikirkan, khususnya mengenai kehidupan baru, yakni yang dimulai dengan kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita akan membuka satu teks yang sangat famous, yang sangat terkenal untuk bagian ini, untuk topik ini, yakni percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus yang terambil dari Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Yohanes pasal ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Jikalau saudara sudah menemukan, saya akan membacakan bagi kita semua Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, hai umatnya, dengarlah ia berfirman. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu, kami melihat, kami menyaksikan bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, atau terjemahan lain, yaitu Jikalau seorang tidak dilahirkan dari atas, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan lagi kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bulan yang lalu kita melihat bahwa awal dari kehidupan seorang murid Kristus itu adalah dari dia menyambut, berkata ya kepada panggilan Allah untuk mengikut Dia. Dan kita sudah diingatkan pula bahwa pengikut Kristus, murid Kristus itu bukan orang yang sekadar percaya. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25 dikatakan banyak orang percaya di dalam nama Yesus, tetapi Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Bukan asal percaya, juga bukan asal mengikut. Yohanes pasal 6, banyak orang mengikut Yesus, tetapi Tuhan Yesus berkata, engkau mengikut aku karena perutmu kenyang. Bukan karena melihat tanda dan kau percaya kepada aku, bukan. Karena Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepada aku kalau Bapa tidak menarik dia kepada aku. Jadi bukan sekadar mengikut, bukan sekadar pergi ke gereja, bukan sekadar ikut jadwal pelayanan, aktivitas ini dan aktivitas itu, bukan sekadar mengikut. Juga bukan sekadar beribadah. Karena dalam Matius dikatakan, Matius pasal 7, bukan semua orang yang berseru kepadaku, menyebut Yesus Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi kalau bukan sekadar percaya, bukan sekadar mengaku dan beraktivitas mengikut, bukan sekadar beribadah. Lalu siapakah murid Kristus itu? Bulan lalu kita sudah sampai kepada kesimpulan
bahwa murid Kristus adalah mereka yang menyambut ya kepada panggilan Tuhan. Itulah sebabnya dalam Matius 22 ayat 14 dikatakan Tuhan Yesus menyimpulkan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, ini ada masalah berikutnya, saudaraku. Banyak orang dipanggil, tidak semuanya datang. Dari banyak yang datang, tidak semuanya dipilih. Nah, menarik sekali, saudaraku. Ya, Matius 22 ayat 14. Jadi, sekarang siapakah orang yang dipilih? Orang yang bukan sekadar datang, orang yang bukan sekadar dipanggil. Nah, sekarang pertanyaannya yaitu apa yang membedakan orang-orang ini? Di dalam Matius 22, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang perjamuan kawin, dia berkata bahwa kerajaan surga itu seperti seorang raja yang sedang mendapatkan banyak keuntungan kalau aku datang. Tetapi ada sebagian orang yang betul-betul sungguh-sungguh mengetahui apa arti undangan itu. Maka dia datang dengan berpakaian yang pantas. Dia datang dengan sikap yang berbeda daripada orang yang sekadar datang. Nah, inilah sebabnya Tuhan Yesus berkata, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Lalu kita bertanya, mengapa orang menerima panggilan yang sama, mendengar khotbah yang sama, kuliah, belajar Alkitab yang sama, tetapi respons bisa berbeda? Betul? Mengapa dalam sebuah KKR ada orang yang penjahat lalu bertobat, mengalami kehidupan yang berubah sedemikian rupa, tetapi ada pula orang yang terkenal baik pulang dari KKR malah jadi penjahat. Nah, lalu apa yang membedakan itu? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25, tadi saya sempat sebutkan, banyak orang berbondong-bondong katanya percaya kepada Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Lalu di pasal ketiga, Injil Yohanes memberikan sebuah contohnya orang yang seolah-olah datang, tetapi sesungguhnya dia belum dilahirbarukan. Nah, ini kuncinya di sini. Apa yang membedakan respons yang berbeda terhadap Injil? Yang satu sudah dilahirbarukan, yang lain belum dilahirbarukan. Jadi Yohanes pasal 3 ini adalah sebuah ilustrasi apa tiup kemana ia mau. Engkau hanya bisa mendengar tetapi engkau tidak tahu kemana dia akan pergi. Kapan dia datang. It just happened. Nah, hal yang pertama yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai kelahiran baru ini. Yaitu bahwa kelahiran baru adalah titik awal seseorang bisa melihat kerajaan Allah. Saudara perhatikan di sini. Seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ini siapa, saudara? Kalau dia orang Farisi, dia bukan orang biasa. Ya, katakanlah dia adalah orang yang belajar Alkitab banyak sekali. Khususnya perjanjian lama, saudaraku. Dan dikatakan dia seorang pemimpin agama Yahudi. Pastilah dia orang Yahudi. Dan pastilah dia laki-laki, kita tahu. Dan pasti dia cukup tua, cukup senior, mempunyai banyak pengalaman. Kalau tidak, dia tidak bisa menjadi pemimpin. Dan kalau dia sudah menjadi pemimpin pada zaman itu, berarti dia bukan orang miskin. Minimal tuh menengah ke atas. Minimal. Dan tetapi dia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, kami tahu. Kata yang dipakai ini adalah kami melihat. Kami tahu, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa engkau itu datang sebagai guru yang diutus Allah. Guru yang diutus Allah. Engkau adalah rabi. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda mukjizat-mukjizat itu jikalau Allah tidak menyertainya. Jadi kami melihat, kami tahu. Tetapi unik sekali karena Tuhan Yesus mengatakan, tidak seorang pun yang belum dilahirbarukan bisa melihat kerajaan Allah. Dengan kata lain Tuhan Yesus berkata, saudaraku, kalau kamu belum dilahirbarukan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari atas, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Loh, jadi Tuhan Yesus memberikan
kepada kita sekarang ada dua macam melihat di sini. Yang satu melihat tanda-tanda itu, atau kita boleh katakan menonton, bahkan berpartisipasi di dalam hype ya, vibes orang bilang sekarang ya. Oh ini lagi tren, mereka melihat, bahkan turut mengalami sensasi-sensasi dari pertunjukan-pertunjukan dalam tanda kutip atas nama rohani, saudaraku. Tetapi orang-orang yang melihat hal-hal mukjizat itu tidak sama dengan melihat kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata, engkau kalau tidak dilahirkan kembali, engkau gak bisa melihat kerajaan Allah. Engkau hanya bisa melihat hal-hal yang spektakuler. Engkau hanya bisa melihat hal-hal yang mencengangkan. Engkau hanya bisa melihat hal-hal yang membuat engkau banyak berpikir. Engkau hanya melihat hal-hal yang membuat iman lamamu terchallenge. Sama mungkin ketika saudara datang dalam sebuah gereja atau ikut sebuah kelas. Saudara diperkenalkan dengan sebuah ide baru, kemudian saudara merasa, waduh, aku tidak pernah berpikir seperti ini sebelumnya. Saudara terchallenge. Dulu di gereja saya tidak pernah diajarkan ini, sekarang di sini saya banyak belajar hal-hal yang baru. Tetapi sekarang, saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau hanya sampai di sana, engkau belum melihat kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah bukan masalah melihat mujizat atau bukan. Orang-orang Mesir di perjanjian lama melihat banyak sekali mujizat, ada 10 tulah minimal ya. Dan kemudian para serdadu-serdadu Mesir yang mengejar orang-orang Israel yang keluar dari Mesir itu, mereka melihat bagaimana Laut Merah terbelah dua. Tetapi mereka tidak melihat kerajaan Allah. Mereka tidak melihat Allah sebagai raja. Raja Nebukadnezar melihat banyak sekali tanda yang dilakukan oleh Daniel. Tetapi tidak membuat dia menjadi orang yang dilahirbarukan. Saudaraku, banyak di antara kita mungkin mempunyai pengalaman-pengalaman dalam tanda kutip yang kita sebut sebagai pengalaman religius. Mungkin. Saudara hadir di sebuah KKR yang hebat. Banyak orang mengaku disembuhkan. Muncul fenomena-fenomena yang ajaib. Saudaraku, saya tidak menyangkal bahwa hal-hal itu eksis. Saya tidak menyangkal ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan di muka bumi ini. Hal-hal yang supranatural dan supraalami itu bisa terjadi. Karena kita tidak percaya kepada closed naturalism, orang mengatakan begitu. Ada yang namanya dunia roh, alam roh, kita percaya. Tetapi saudara melihat, mengalami, dan merasakan itu tidak sama dengan melihat kerajaan Allah. That's the point yang Tuhan Yesus ingin katakan di sini. Jadi saudaraku, ada perbedaan antara melihat tanda dan melihat kerajaan Allah. Apa artinya melihat kerajaan Allah di sini? Melihat kerajaan Allah di sini adalah melihat di dalam pengertian rohani, saudaraku. Spiritual seeing, spiritual perceiving. Ya. Saudara, ini suatu hal yang penglihatan, ya katakanlah penglihatan, pengertian dan pemahaman yang secara radikal mengubah seseorang, dan itu hanya dimungkinkan ketika saudara dan saya dilahirbarukan. Seperti apa kelahiran baru itu, kita bertanya-tanya kan? Nah, saudaraku, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 18 dikatakan bahwa kita dilahirkan oleh firman. Demikian pula 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 23, saudaraku, mengatakan hal yang sama, dilahirkan melalui firman. Tetapi Titus pasal 3 ayat yang kelima dikatakan kita mengalami permandian kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bekerja bersama dengan firman dan diinstitusikan oleh Allah Bapa untuk melahirbarukan kita. Kelahiran ini sesuatu yang sangat radikal. Sesuatu yang mengubah relasi kita dengan siapapun. Sesuatu yang mengubah relasi kita dengan dunia, mengubah relasi kita dengan bahkan orang tua kita, mengubah relasi kita dengan diri kita sendiri, mengubah relasi kita terutama adalah dengan Tuhan. Perubahan itu begitu radikal, sehingga Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit berkata, jikalau seorang, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka melihat kerajaan surga. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana ya menggambarkan perubahan radikal itu?
Saudara bayangkan di sebuah camp tentara, di mana tentara-tentara yang berbadan kekar dengan pelatihan fisik yang rigorous, yang sangat ketat itu, mereka menjadi beringas, sangat fisikal, sehingga begitu melihat sosok yang lemah mereka langsung membuli orang tersebut. Dan siapa di antara mereka yang dibuli? Biasanya adalah para juru masak. Karena juru masak itu tidak mempunyai otot yang kekar, ya, biasanya mempunyai postur tubuh yang tidak sama dengan para tentara itu. Jadi setiap kali para juru masak itu datang keluar ke ruang makan, menyediakan makanan, mereka selalu mengolok-olok dia, saudaraku. Sehingga tidak seorang pun di antara juru masak yang pernah bekerja di kamp tentara itu akan bertahan lama. Paling-paling biasa 1, 2, 3 bulan mereka sudah cabut keluar. Nggak tahan aku. Perlakuan serdadu-serdadu itu sangat kasar. Mereka menghina di luar batas, mereka menginjak-injak martabat kami. Tetapi aneh, ada satu juru masak yang bertahan. Bertahan cukup lama, saudaraku. Bahkan sampai 1 tahun. Nah itu sebabnya para serdadu-serdadu ini mulai kusuk ngomong di antara mereka, aduh kita itu bersalah ya terhadap dia. Dia ini luar biasa loh bertahan. Kalau tidak ada dia, kita akan sulit sekali mendapatkan makanan-makanan yang layak untuk dimakan. Dan ini tepat seminggu depan, itu tepat 1 tahun dia bekerja di sini. Kita harus memberi dia apresiasi. Kita harus memuji dia, kita harus menghargai dia. Ayo kita bikin sebuah acara penghargaan khusus. Nah, mereka mengatur adegan, mengatur skenarionya, saudaraku. Dan akhirnya pada saat itu, pada hari H itu, saudaraku, maka seluruh serdadu ini sudah siap dengan alat-alat pesta, dengan kejutan-kejutannya. Nah begitu sang chef ini ya, juru masak ini masuk ke dalam ruang makan, mereka langsung bertepuk tangan, ada yang menyemprotkan konfeti, ya kan turun, wah, congratulations, happy anniversary, selamat 1 tahun pelayanan di sini, melayani dan bekerja di sini. Waduh, saudaraku, chef itu matanya berkaca-kaca. Nah, kemudian komandan datang menghadap dia, merangkul dia. Kami mau menunjukkan apresiasi kami kepadamu. Dan kami bersyukur kamu mau di sini selama 1 tahun. Tidak seperti juru masak yang lain. Tapi kami itu bertanya-tanya, apa yang membuat kamu itu berbeda dari yang lain? Apa yang menyebabkan kamu bisa bertahan 1 tahun di tengah situasi suasana kerja yang sangat berat ini? Kamu mendapatkan cemoohan tiap hari, engkau kadang-kadang mendapatkan kekerasan fisik oleh tentara-tentara yang kasar dan beringas ini, mereka-mereka ini. Apa yang membuatmu bisa bertahan? Bagaimana engkau bisa menahan emosimu begitu rupa dan luar biasa? Nah, kemudian juru masak ini berkata, kamu gak akan mau tahu. Nah, kami mau tahu, apa resepnya? Nothing, it's nothing. Please, beritahu kami. Oke, kalau kalian memaksa saya akan beritahu. Kalian tahu? Setiap kali kalian berbuat jahat kepada saya, setiap kali kalian menghina saya, setiap kali kalian memukul, menampar, atau dengan sengaja menjegal saya akan masuk ke dapur. Saya akan meludah di gentong-gentong sup yang kalian makan itu. Dan tidak jarang saya mencemplungkan sandal saya untuk mengaduk sup itu. Ketika mendengar itu, saudara bisa merasakan perbedaan yang terjadi dalam diri para serdadu itu. Saudaraku, dari apresiasi menjadi bencinya luar biasa. Dari kepengen makan jadi nggak kepengen makan, muntah-muntah, saudaraku. Perubahan itu begitu radikal, merusak relasi. Tapi ini contoh negatif, saudaraku. Kelahiran baru itu hal yang justru positif. Ketika Anda dilahirkan baru, saudaraku, sama seperti seorang anak itu baru dilahirkan, relasinya berubah, cara hidupnya berubah. Hubungan dia berubah, saudaraku. Dia tidak lagi hidup di kandungan mamanya, dalam rahim ibunya, tetapi dia sekarang mempunyai anggota keluarga yang dia bisa lihat. Dia mengalami kasih sayang.
Itu karena apa? Hanya mungkin terjadi perubahan-perubahan radikal itu hanya mungkin terjadi ketika dia dilahirkan. Dilahir barukan. Dan itu yang membuat dia bisa melihat dunia ini secara berbeda. Tidak lagi hanya seperti yang ada di dalam kandungan. Beberapa hari yang lalu kakak saya mengirimkan foto di WA. Video tepatnya, saudaraku, video beberapa detik. Video tentang cucunya yang baru lahir, baru 1 bulan. Nah, dikatakan sekarang cucuku sudah bisa melihat. Ya, bayi itu tidak langsung melihat, saudaraku, begitu dilahirkan. Tetapi dia baru bisa melihat setelah dia dilahirkan, bukan sebaliknya. Apa yang membuat seseorang bisa melihat Kristus sebagaimana Kristus ingin dirinya dilihat? Bagaimana seseorang bisa melihat kerajaan Allah, melihat bahwa dirinya sendiri bukan raja tetapi Allah yang menguasai segala sesuatu. Bagaimana seseorang bisa melihat bahwa aduh celaka, aku ini orang berdosa, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bagaimana orang bisa melakukan itu ketika dia belum dilahirbarukan? It's impossible. Tetapi semuanya itu baru terjadi ketika seorang dilahirbarukan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Nikodemus melihat tetapi dia tidak beriman tentang Yesus sebagai anak Allah. Dia hanya melihat Yesus sebagai rabi, Yesus sebagai guru, Yesus sebagai nabi yang melakukan banyak tanda mujizat. Tetapi perhatikan nada Tuhan Yesus di dalam ayat 12 dan 13 dikatakan. Aku datang bukan hanya untuk jadi rabi dan nabi yang pembuat mujizat-mujizat itu. Tetapi aku datang sebagai anak manusia. Kalau dia adalah rabi yang betul-betul rabi dan saya percaya dia betul-betul nabi. Mestinya dia mengerti apa artinya anak manusia. Yang dicatat dalam Daniel pasal yang ke-7 itu. Dia adalah Kristus. Dia adalah yang diurapi. Dia adalah sang juru selamat itu. Tetapi saat itu Nikodemus belum percaya. Dia masih buta rohani. Saudaraku yang kedua, ketika Nikodemus bertanya, Tuhan, oke, kalau harus dilahirkan kembali, tapi bagaimana mungkin aku itu dilahirkan kembali? Aku ini kan sudah tua, masa aku masuk lagi ke dalam rahim ibuku? Nah, saudaraku, ini justru mendemonstrasikan dia tidak melihat hal-hal yang rohani itu. Dia tidak melihat kerajaan surga, dia hanya mengandalkan doktrinnya, dia hanya mengandalkan pikirannya, dia hanya mengandalkan pengetahuan alamnya yang terbatas. Demikian juga kita melihat banyak orang melawan Injil dengan menggunakan argumentasi-argumentasi. Argumentasi-argumentasi yang hanya terbatas di dalam pikiran, di dalam kemampuan manusia berasio, yang kita tahu semuanya itu terbatas. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa, saudaraku? Dia berkata bahwa sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini satu langkah lebih maju lagi yang Tuhan Yesus ajarkan. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan dilahirkan dari air dan roh? Sebagian penafsir mengatakan bahwa air di sana menunjuk kepada baptisan. Jadi kalau kamu sudah dibaptis dengan air dan mendapatkan baptisan Roh Kudus, baru kamu bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi saudaraku, tampaknya bukan seperti itu cara tafsirnya. Tuhan Yesus sedang berhadapan dengan seorang Farisi yang paham betul tentang kitab suci. Maka Tuhan Yesus juga menggunakan kitab suci perjanjian lama untuk menjelaskan kepadanya. Dan air dan roh ini muncul di dalam Yeskiel pasal 36. Yeskiel pasal 36, saya akan bacakan bagi saudara ayat 25 sampai dengan 27. Yeskiel 36 ayat 25 sampai dengan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan melahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jelas sekali di sini, saudaraku, bahwa air itu adalah sebuah metafora akan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Roh Kudus, yaitu membersihkan. Ketika seseorang alami, apa artinya diperintah oleh Allah sebagai raja? Sekali lagi ya, masuk di dalam kerajaan Allah artinya mengalami apa artinya diperintah oleh Allah sebagai raja. Apa artinya hidup di bawah perlindungan, kasih, anugerah, dan pemerintahan Allah. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus merespons pertanyaan Nikodemus di ayat yang keempat itu dengan mengingatkan kepadanya apa yang tertulis dalam Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Yang seharusnya Nikodemus itu paham sebagai orang Farisi. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ingin menelanjangi ketidakmampuan atau kebutaan rohani, bahkan di dalam diri orang yang merasa diri lebih suci dibanding yang lain, orang yang merasa diri lebih religius daripada yang lain, atau mungkin seperti kita, yang penting kan aku sudah ke gereja, aku lebih baik dari mereka-mereka yang tidak ke gereja. Aku malah ikut diskusi setelah khotbah, banyak yang gak ikut. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata, engkau pun perlu dilahirkan kembali. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, jangan sekali-kali engkau mengklaim dirimu, engkau masuk dalam kerajaan Allah. Engkau diperintah oleh Allah sebagai raja. Engkau bisa menyebut dia sebagai raja. Bisa menyebut dia sebagai raja. Tetapi tanpa kelahiran kembali. Tanpa kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam anugerah yang besar itu. Tidak seorang pun akan merajakan Yesus. Menyebut Yesus sebagai raja dengan merajakan Yesus itu dua hal yang berbeda. Saudara bisa menyebut Yesus sebagai raja dalam lagu-lagu pujian, dalam stiker. Ya. Saudara pasang stiker di kamar Anda, di kulkas Anda, atau pasang profil pic di WA Anda. Atau di status Anda, di Instagram Anda, Jesus is my Lord and my King. Silakan, saudara. Tetapi merajakan Yesus itu hal yang totally different, hal yang berbeda, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa aku adalah anak manusia yang datang menjadi raja. Kalau saudara mempelajari apa arti dari anak manusia yang dimulai dari Daniel pasal 7, itu dikatakan bahwa aku melihat anak manusia itu duduk di atas tahta, dan tahtanya itu menjulang dan mengatasi seluruh langit dan bumi. Wilayah kuasanya itu seluruh langit dan bumi, surga dan bumi ini. Itulah anak manusia. Dan dalam kitab Yesaya, dalam teks-teks Natal, yang saudara seringkali dengar khotbahnya di bulan Desember, saudaraku. Dia disebutkan penasihat ajaib, Bapa yang kekal, lalu Raja damai. Disebutkan di sana bahwa masa kekuasaannya itu tidak ada akhirnya, dia akan memerintah dari kekal sampai kekal. Dan dia inilah anak yang dijanjikan itu, Sang Immanuel, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, aku ini adalah anak manusia yang datang itu. Anak manusia yang seperti tongkat ular Musa, barang siapa melihat kepadanya akan hidup. Barang siapa percaya kepadanya akan menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus ingin membedakan antara menyebut Allah sebagai raja dengan merajakan Allah. Kalau engkau betul-betul merajakan Allah, engkau akan masuk di dalam kerajaan Allah itu. Banyak orang ingin pergi ke surga, tetapi tidak ingin merajakan Allah. Apa artinya? Itu sesuatu hal yang oksimoron. Oksimoron itu artinya, saudaraku, sama seperti saudara, saya kepengen punya uang tapi saya nggak kepengen punya uang. Saya mau makan tetapi nggak mau kenyang. Mirip dengan itu, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
banyak orang ingin ke surga karena takut neraka. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa surga adalah tempat orang-orang yang takut neraka. Bukan. Surga adalah tempat orang-orang yang merajakan Allah. Karena surga adalah kerajaannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Nikodemus berpikir secara duniawi karena dia bukan hanya tidak bisa melihat, karena dia juga tidak mau merajakan Yesus pada saat itu. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara dan saya masih berpikir secara duniawi? Apakah saudara dan saya sudah merajakan Dia? Apakah saudara sudah masuk di dalam kerajaan Allah? Yang ketiga, saudaraku, kelahiran baru ini adalah sebuah tanda dimulainya kehidupan yang baru. Kelahiran baru adalah tanda dimulainya kehidupan yang baru, yaitu kehidupan rohani. Dalam Efesus pasal yang kedua, di sana Paulus tidak menggunakan kelahiran baru, tetapi dia menyebutkan sebuah perubahan radikal. Kita dulu mati, tetapi sekarang kita dihidupkan oleh Kristus. Nah, peristiwa dari mati kepada kehidupan, inilah yang dirujuk oleh Tuhan Yesus sebagai kelahiran baru, saudara. Paulus lebih suka menggunakan bahasa ciptaan yang baru, dihidupkan lagi, dibangkitkan kembali. Dalam 2 Korintus 15 ayat 17, di sana Paulus berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yaitu ketika kamu menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Dilahir barukan oleh Roh Kudus dan melalui firman. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang ke-6 Tuhan Yesus berkata, apa yang dilahirkan dari daging di dalam segala kelemahannya adalah daging. Apa yang lahir dari roh dengan segala kemakuasaannya adalah roh. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa ini bukan masalah duniawi, ini masalah rohani. Ini bukan kehidupan daging, tetapi ini kehidupan roh. Ini bukan tatanan dunia yang hari ini ada besok akan pergi, tetapi ini sesuatu yang bernilai kekal sampai selama-lamanya. Dan kau harus tahu ini Nikodemus. Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, janganlah kamu heran. Perhatikan kata kamu di sana. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Saudaraku, kata kamu keluar 2 kali di sana. Ya. Kamu yang pertama menggunakan bentuk singular atau tunggal. Kamu yang kedua menggunakan kata jamak. Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, janganlah kamu heran. Tetapi kemudian dia melanjutkan, kamu yang banyak ini harus dilahirkan kembali. Artinya apa, saudaraku? Bahwa kelahiran kembali ini tidak bisa dikerjakan oleh kedagingan kita. Kelahiran kembali tidak bisa dikerjakan oleh kemampuan manusia. Saudara tidak bisa mengkondisi-kondisikan diri Anda untuk bisa dilahirkan kembali. Ini yang pertama. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menggunakan istilah kelahiran kembali. Karena apa? Di dalam kelahiran kembali, bayi itu sifatnya pasif atau aktif? Pasif. Bayi itu tidak bisa berkata, aku punya kehendak, ayo kita keluar, menerobos rahim ibuku. Keluar itu, tidak bisa. Tidak bisa, dia pasif. Dia tidak tahu apa-apa. Ibunya lah yang harus mengalami penderitaan itu. Dia mengalami sobekan dalam bagian tubuhnya. Dia mengalami discomfort, perasaan tidak nyaman. Dia mengalami risiko kehilangan nyawanya ketika melahirkan. Bagi kita sekarang lah ini tidak terlalu mencekam ya. Karena kita lahir di tengah zaman di mana ada banyak sekali rumah sakit. Ada banyak sekali dokter, ada banyak sekali bidan. Tetapi saudara bayangkan 2000 tahun yang lalu di mana tidak ada rumah sakit,
tidak ada dokter dengan pendidikan yang tinggi, yang mempunyai jam terbang yang besar, yang banyak, saudaraku. Tidak ada pula bidan-bidan yang banyak, dan peralatan-peralatan itu sterilisasinya juga sangat-sangat primitif. Sehingga untuk kelahiran seorang bayi, betul-betul seorang ibu itu harus merisikokan nyawa dirinya. Dan memang tidak jarang, kelahiran bayi harus dibayar dengan nyawa ibunya. Dan dalam Matius, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, akulah yang melahirkan kamu itu. Tuhan Yesus harus mati supaya anugerahnya boleh diberikan kepada orang-orang yang akan dilahirbarukan oleh Roh Kudus ini. Harus ada pihak yang menderita untuk kelahiran itu boleh terjadi. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya adalah sesuatu yang bernilai kekal. Sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Dan saudara tidak bisa bersumbangsi apa-apa untuk itu. Karena ini masalah rohani. Sedangkan kita sendiri secara rohani adalah orang-orang mati. Sama seperti seorang mati tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri. Demikian pula kita yang mati rohani tidak bisa melahirkan diri sendiri lagi secara rohani. Ini semua dikerjakan oleh Roh Kudus secara misterius. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan usaha manusia, tetapi ini adalah pekerjaan melalui Roh Kudus. Yohanes pasal 1 ayat 13 berkata, bukan oleh kemauan manusia, kita itu dijadikan anak-anak Allah. Bahkan kita bisa menggunakan aspek atau menggunakan perspektif yang lain dengan mengatakan bahwa kalau semuanya diserahkan kepada manusia, tidak ada seorang pun mau melihat kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kelahiran baru adalah tanda dimulainya sebuah kehidupan rohani. Saudara dan saya akan melihat hal-hal yang berbeda. Tidak seperti yang dunia lihat. Kitab Injil memberikan kepada kita banyak sekali kontras-kontras, khususnya dalam pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, ketika engkau ingin menyelamatkan nyawamu, engkau justru akan kehilangan. Ketika engkau kehilangan nyawamu karena aku, engkau justru akan mendapatkannya. Beda sekali dengan standar dunia. Tuhan Yesus juga berkata, pemimpin-pemimpin dunia mereka memimpin dengan kekerasan, mereka memimpin dengan kekayaan, mereka memimpin dengan kereta kuda. Tetapi engkau, barang siapa mau menjadi pemimpin, kau harus menjadi pelayan. Kontras, bukan? Orang-orang dunia menghargai kekayaan duniawi, saudaraku. Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang seorang kaya yang bodoh. Dia punya satu lumbung yang padi yang sudah penuh. Waduh, bagaimana ya? Dia bangun lagi yang kedua, bangun lagi yang ketiga, mengumpulkan semuanya bagi dirinya sendiri tanpa ia sendiri tahu kapan dia akan dipanggil oleh Tuhan. Pada saat dia dipanggil oleh Tuhan, dia baru sadar celaka. Semuanya nggak bisa aku bawa. So, cara berpikir surgawi berbeda dengan cara berpikir duniawi. Dan perubahan menuju kehidupan rohani yang surgawi ini hanya bisa terjadi ketika seorang dilahirkan kembali. Dilahirkan dari atas. Saudaraku, kelahiran rohani ini kelahiran yang misterius. Kelahiran kembali ini suatu hal yang misterius. Tuhan Yesus menggambarkan dengan angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Kelahiran kembali tidak bisa diulangi. Sama seperti seorang dilahirkan, itu tidak bisa diulangi, saudaraku. Bahkan dia tidak bisa, saudaraku, dicatat dalam pengertian apa saja yang terjadi. Saudara tidak ingat, betul? Saudara tidak pernah merekamnya dalam memori Anda. Tetapi kelahiran kembali ini suatu hal yang faktual dan nyata. Saudara tidak bisa membukti-buktikan kepada orang lain kondisi rohani diri Anda. Karena kita semua tidak bisa melihat apa yang rohani. Tetapi bukan berarti Alkitab tidak memberikan kepada kita petunjuk untuk paling tidak menebak siapa yang sudah dilahirbarukan atau enggak. Minimal itu untuk kita melakukan self-reflection, refleksi diri.
Karena dalam 1 Yohanes, Rasul Yohanes melanjutkan Injilnya dan mengatakan bahwa orang-orang yang dilahirkan baru ini akan memiliki kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru itu berbeda. Nah karena berbeda maka kita bisa melihat. Seperti apa? Misalnya 1 Yohanes pasal 2 ayat 29. Orang yang lahir dari Allah, dia akan berbuat kebenaran. Tidak akan terus-menerus berkanjang di dalam dosa. Dia bisa jatuh di dalam kubangan dosa, tetapi dia tidak hidup di dalam kubangan itu. Orang yang dilahirkan dari Allah akan mengasihi sesama, orang percaya khususnya. Orang yang dilahirkan dari Allah akan mengalahkan dunia, mengalahkan iblis dan pencobaan-pencobaan. Orang yang dilahir barukan dalam pasal 3 ayat 9, 1 Yohanes berkata tidak berkanjang dalam dosa. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17 artinya dia mempunyai relasi dengan dosa yang berubah total. Di sanalah saudaraku kita melihat, kita bisa menilai apakah kita ini orang yang sudah dilahir barukan atau tidak. Lalu mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa dilahir barukan? Saudara, tidak ada cara untuk dilahir barukan karena saudara betul-betul pasif. Ini adalah pekerjaan Allah. Saudara bahkan tidak bisa meminta Allah untuk melahir barukan Anda. Karena orang yang meminta Allah untuk melahir barukan dirinya, kalau itu muncul dari kerinduan yang benar di hadapan Tuhan, berarti sebenarnya orang itu sudah dilahir barukan. Saudara tangkap maksud saya? Orang yang belum dilahir barukan tidak pernah minta hal-hal yang rohani. Itulah sebabnya tidak mungkin ada orang duniawi yang meminta dilahir barukan. Jadi lalu bagaimana? Jadi pertanyaan yang benar adalah bukan masalah apakah aku sudah lahir baru, kapan terjadinya, bagaimana prosesnya. Sama seperti saudara dan saya tidak bisa mengingat bagaimana saudara dan saya dilahirkan dari kandung ibu kita. Ada yang di sini ingat, oh waktu itu mama saya pakai pakaian rumah sakit warnanya hijau. Ada dalam memori Anda, kecuali saudara nonton videonya, itu lain lagi. Tetapi pada saat saudara dilahir baru kan saudara tidak pernah tahu, betul? Oh waktu itu mama itu ngejan itu 3 jam. Saudara tidak pernah ingat kecuali ada diceritakan ulang. Saudara, jadi pertanyaannya bukan bagaimana, bukan kapan, bukan apakah aku sudah lahir baru atau tidak. Yang bukannya berarti pertanyaan itu pertanyaan yang keliru, bukan. Tetapi saudaraku mari kita bertanya apakah kita sudah menghasilkan buah-buah kehidupan yang baru. Apakah saudara melihat kerajaan Allah? Apakah saudara dan saya sudah masuk di dalam kerajaan Allah? Artinya merajakan Dia. Sekali lagi kelahiran baru bukan berarti saudara lahir langsung tidak berdosa dan sempurna, bukan. Tetapi ketika Anda dilahir barukan, Anda menjadi baru. Belum sempurna, masih harus berjuang, berperang melawan dosa, masih. Sama seperti bayi itu perlu bertumbuh, dilahir barukan dia menjadi sebuah pribadi yang baru di tengah keluarga itu. Tetapi dia masih mempunyai perjalanan panjang untuk bertumbuh. Tetapi ini adalah kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya akan tutup dengan kisah tentang Alfred Nobel. Suatu hari di tahun 1888, Alfred Nobel membaca surat kabar dan kaget, terperangah dia melihat namanya ada di bagian berita duka. Telah meninggal hari ini Alfred Nobel. Lalu dia mulai kaget, saudaraku, dia mulai menanyakan, loh jadi sekarang saya ini di sini atau saya itu sudah mati? Nah lebih kaget lagi setelah koran yang terbit di siang hari itu memberikan headline tentang dia, saudaraku. Dikatakan di sana bahwa the dynamite king dies. Raja dinamit sudah mati. Orang yang memperdagangkan nyawa orang lain sekarang sudah tidak ada lagi.
Ini Alfred Nobel adalah orang yang kaya karena dia menemukan cara bagaimana membunuh banyak orang dalam waktu cepat. Karena Alfred Nobel adalah seorang chemist, ahli kimia dan fisikawan, saudaraku. Dan dia meramu unsur-unsur kimiawi itu untuk memiliki daya ledak yang tinggi sekali. Ternyata saudaraku, pemberitaan itu pemberitaan yang keliru. Sebenarnya yang mati itu bukan Alfred Nobel, tetapi saudara laki-lakinya yang lain yang bernama Ludwig Nobel. Tetapi peristiwa itu membuat Alfred Nobel mulai sadar, ada kesadaran dalam dirinya. Waduh, jadi selama ini aku hidup untuk apa? Selama ini apa yang aku kejar? Selama ini ilmuku aku baktikan kepada siapa? Selama ini apa sih yang aku cari-cari di dunia ini? Ternyata kalau aku mati orang tidak memuji aku. Kalau aku mati aku tidak berjasa bagi orang lain. Kalau aku mati aku tidak menghasilkan apa-apa selain cemoohan. Sejak saat itu, sejak berita duka yang keliru itu, Alfred Nobel mengalami perubahan hidup yang 180 derajat. Dia tetap menjadi ilmuwan. Dia tetap mempromosikan ilmu pengetahuan, tetapi kali ini dia mendeklarasikan bahwa mari kita meningkatkan, membangkitkan ilmu pengetahuan yang paling baik, yang paling excellent untuk kesejahteraan manusia. Nah, dari sanalah muncul Nobel Prize sampai hari ini. Dan Alfred Nobel menghasilkan buah pertobatan. Pertanyaan saya bagi kita semua, termasuk untuk diri saya. Apakah saudara dan saya telah melihat kerajaan Allah? Apakah saudara dan saya telah masuk ke dalam kerajaan Allah, merajakan Allah? Apakah saudara dan saya menghasilkan buah-buah kehidupan baru? Jangan lagi beri kepada saya, Pak, saya dulu tidak ke gereja, sekarang ke gereja. Saudaraku, itu bukan tanda kelahiran baru. Dulu saya tidak pelayanan, sekarang saya mau melayani. Well, itu baik, tetapi itu bukan tanda yang konklusif. Adakah kasih kepada Allah? Adakah kerinduan Anda untuk memberikan hidup Anda dipakai Allah? Adakah Anda hidup di dalam kebenaran dan berperang melawan dosa-dosa Anda? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kami yang sungguh-sungguh sudah dilahirbarukan. Kami berdoa bagi mereka yang belum dilahirbarukan. Mohon kiranya Engkau juga beranugerah dan berbelas kasihan. Kepada kami yang dilahirbarukan, Tuhan tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan itu, dan kami boleh bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Kami boleh semakin melihat kerajaan Allah, melihat Engkau dirajakan, Engkau memerintah kami, memandang firman Tuhan, memandang orang lain, memandang dosa kami, memandang diri kami tidak lagi dari sudut pandang dunia, tetapi dari sudut pandang Allah sendiri. Membenci apa yang Kau benci, menyayangi apa yang Kau sayangi Tuhan. Dan merangkak, berjalan, melompat, berlari, berkarya, semakin hari, semakin untuk Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Iya, betul. STTRI dikenal sebagai seminari Injili dengan kualitas akademik yang bermutu karena pengajar-pengajar yang berkualitas. STTRI adalah tempat yang sangat baik bagi saya untuk membentuk saya menjadi seorang hamba Tuhan, baik secara akademik maupun non-akademik.
Dalam menjalani proses pembentukan di STTRI, saya diberikan ruang untuk mengeksplorasi berbagai potensi dan kemampuan diri yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, seperti berpikir kritis, hidup disiplin, dan melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Di samping itu, melalui wadah kehidupan di asrama, juga praktik pelayanan, saya didorong untuk mengekspresikan iman saya secara otentik dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanan. Saya juga belajar mengenal Allah melalui dosen-dosen yang sangat-sangat luar biasa. Ya, bukan hanya saja mereka membimbing saya secara akademik, tetapi saya juga belajar dari kehidupan mereka ketika mereka berinteraksi dengan saya dan juga melalui pelayanan mereka yang luar biasa. Saya mampu menerapkan apa yang saya pelajari dalam pelayanan sekolah minggu dan remaja. Iya, betul. Saudara rindu untuk menjawab beban yang Tuhan berikan sebagai calon pelayan Tuhan? Bergabunglah bersama kami di STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia.